Raman datang sebagai Santa dan semua orang terkejut. Ruhi berkata bahwa Raman adalah Santa favoritnya. Raman lalu memberikan hadiah pada semuanya. Raman melihat Aditya lalu Ishita berkata bahwa dirinya telah menyimpan hadiah untuk Aditya. Ishita meminta Simi melihat hadiah Aditya tapi hadiah itu menghilang dan Aditya merasa marah lalu beranjak pergi. Sagun pun teringat bagaimana dirinya membawa hadiah tersebut dan menyimpan di dalam tasnya. Sagun kemudian berkata akan memberi penjelasan pada Aditya. Ishita meminta maaf pada Raman, dia berkata telah mendapatkan hadiah untuk Aditya tapi sekarang hadiahnya menghilang entah kemana. Sagun mendatangi Aditya di kamar dan mengusap air matanya. Sagun berkata jika dirinya mendapat pekerjaan yang lebih baik maka dirinya akan memberikan hadiah untuk Aditya. Aditya berkata bahwa dirinya anak yang nakal dan tidak pantas mendapatkan hadiah. Sagun pun mulai mencuci otak Aditya dengan berkata bahwa Aditya bukan bagian keluarga Raman. Raman memberikan Ishita sebuah tablet dan Ishita meminta Raman memberikannya pada Aditya. Raman pun tersenyum mendengarnya. Sementara Sagun meminta Aditya menjadi anak yang baik dan bermain dengan anak-anak yang lain. Raman kemudian datang dan memberikan hadiah pada Aditya. Aditya tersenyum dan berterima kasih. Dia merasa senang melihat hadiah tabletnya dan memeluk Raman. Ishita tersenyum melihat mereka. Raman lalu mengajak Aditya pergi untuk menunjukkan hadiahnya pada Ruhi. Sagun pun berterima kasih pada Ishita karena telah membuat Aditya bahagia. Ishita selesai mencuci muka. Raman melihatnya dan memberikannya hadiah tablet lagi. Tapi Ishita berkata bahwa dirinya tidak membutuhkan tablet dan meminta Raman mengatakan sesuatu yang ingin didengarkannya. Raman pun bertanya apa yang ingin Ishita dengar. Lalu Raman mengeluarkan kacamatanya dan Ishita melarangnya untuk memakainya. Dia bersembunyi di balik tempat tidur. Mereka kemudian berebut kacamata tersebut dan menjadi sangat dekat, saling melihat satu sama lain dan terlihat romantis. Tiba-tiba Sagun datang dan meminta maaf karena telah mengganggu. Raman dan Ishita pun saling menjauh. Ishita bertanya apakah Sagun membutuhkan sesuatu. Sagun berkata bahwa pemanas air di tempat Simi rusak. Ishita berkata bahwa Raman akan turun melihatnya. Sagun kembali meminta maaf karena telah mengganggu tadi. Tuan Bala pun memandangi mereka. Toshi sedang berbicara di telepon dengan Rinki dan memintanya untuk segera pulang. Tuan Bala berkata telah memesankan tiket untuk Rinki dari Sydney dan memesan tiket ke Dubai untuk Raman dan Ishita. Kita merupakan hadiah tahun baru untuk mereka. Toshi berkata bahwa mereka akan berbulan madu. Simi dan Romi pun menggoda Ishita. Ishita tersipu malu dan beranjak pergi. Raman meminta mereka berhenti menggodanya. Ishita meminta Sagun untuk ikut sarapan. Sagun berkata akan pergi untuk wawancara kerja. Madavi kemudian datang dan berkata telah membuat dalam wadah untuk mereka. Ishita meminta ibunya mengundang Aditya untuk memakannya. Madavi pun mengajak Aditya tapi Aditya menolak karena tidak menyukai makanannya. Sagun berkata bahwa Aditya menyukainya dan Sagun menyuruh Aditya pergi ke rumah Madavi. Ashok menanyakan keberadaan Mihika pada pelayan. Pelayan mengatakan jika Mihika sedang keluar. Ashok dan Suraj kemudian membicarakan Mihika. Ashok lalu mendapat telepon yang mengatakan bahwa Mihika telah berbelanja sebanyak 10 lakes dalam sehari. Suraj pun meminta Ashok untuk mengontrol Mihika. Aditya melihat Bala dan Sravan, dia merasa senang melihat ikatan yang terjalin di antara keduanya. Aditya lalu teringat akan Ashok. Sagun mendatangi temannya dan menceritakan kehidupannya. Teman Sagun berkata bahwa Ishita akan mendapat hukuman yang setimpal. Dia juga berkata bahwa Sagun pasti akan mendapatkan Raman kembali dan Ashok akan mendapat tamparan keras di wajahnya. Mihika kembali ke rumah dan Ashok menanyakan perihal belanjanya yang gila-gilaan. Mihika pun menjadi emosi dan meneriakinya. Ashok berkata bahwa dirinya hanya bertanya lalu Ashok bergegas pergi. Mihika pun tertawa dan berkata bahwa ini semua baru awalnya saja. Ishita menjemput Aditya, Ruhi dan Sravan di sekolah. Di dalam mobil Ruhi dan Sravan menceritakan sekolah mereka.
Sesampainya di rumah, Ruhi bercerita pada Ishita jika Aditya terkencing di celana sewaktu sekolah dan menyembunyikannya, tapi temannya tahu dan mentertawakannya. Ishita pun berkata akan berbicara dengan guru. Ishita meminta Ruhi dan Sravan untuk tidak memberitahu Aditya jika dirinya tahu tentang masalahnya. Ishita pergi ke kamar dan hendak mengganti spraynya. Dia lalu melihat bedak dan juga koran. Ishita pun menyadari apa yang telah terjadi dan berkata jika Aditya terlalu stres dan membutuhkan bantuan. Ishita memutuskan akan berbicara dengan Raman. Aditya dan Sravan berdebat setelah memainkan permainan. Sravan menggoda Aditya dan Aditya memukulnya. Sravan pun mengolok-ngolok Aditya. Ishita muncul dan melihat apa yang Sravan perbuat. Dia menyuruh Sravan meminta maaf, tapi Sravan menolak dan pergi. Aditya pun kemudian beranjak pergi juga. Ishita berpikir bahwa dirinya harus segera menyelesaikan dengan segera masalah tentang Aditya. Suraj dan Ashok sedang berbicara mengenai makan malam yang telah selesai dilakukan. Mihika memanggil Ashok dan memintanya untuk makan malam. Ashok berkata bahwa dirinya sudah makan malam bersama klien. Mihika bersikeras tidak ingin masakannya terbuang sia-sia. Suraj berkata akan pergi tidur. Mihika meminta Suraj menemani Ashok dan Mihika pun memaksa mereka untuk makan malam. Sravan memberitahu Bala bahwa Ishita telah memarahinya. Bala berkata bahwa dia telah melakukan kesalahan, jadi Ishita memarahinya. Raman meminta Bala untuk tidak marah pada Sravan dan Raman berkata pada Sravan bahwa dia berada di pihaknya. Aditya melihatnya dan beranjak pergi dengan kesal. Ishita lalu meminta Raman datang padanya dan berbicara dengannya. Raman berbicara pada Sravan dan tertawa. Ishita bersikeras memanggil Raman dan Bala menyuruhnya pergi. Bala kemudian membawa pulang Sravan. Mihika berkata akan memanaskan hidangan dan membawanya. Suraj berkata pada Ashok bahwa Mihika akan membunuh mereka dengan membuat mereka makan. Ashok pun merasa gelisah. Mihika datang membawa hidangan dan melayani kakak berdik tersebut. Suraj berkata bahwa dia tidak menginginkan hidangan tersebut. Mihika berkata bahwa dia telah membuat khusus untuk Suraj karena telah memperlakukan keluarganya dengan baik. Suraj berkata agar Mihika memainkan permainannya bersama Ashok dan bukan dengannya. Suraj pun beranjak pergi. Ishita berkata bahwa tidak seharusnya Raman mendukung Sravan karena akan menjadi masalah yang besar. Ishita menceritakan semuanya dan Raman menangis karena terkejut. Ishita mengatakan bahwa Aditya mengalami trauma karena Ashok telah menipunya dan sebelum semua terlambat ada baiknya memeriksakan Aditya ke psikiater. Sagun mendengar pembicaraan mereka. Raman berkata pada Ishita mengapa bukan dia yang menjadi ibu dari Aditya. Sagun tidak pernah memikirkan Aditya seperti dirinya. Ishita menangis dan berkata bahwa dirinya juga ibu Aditya, ibu tiri tapi tidak seperti di film-film. Mereka berdua saling menghapus air mata. Ishita berkata bahwa mereka harus memberitahu Aditya terlebih dahulu. Raman pun menyetujuinya. Sagun menamparkan Aditya karena berkelahi dengan Sravan. Raman dan Ishita datang untuk menghentikannya. Sagun masih mengomel pada Aditya dan Aditya meminta maaf sambil menangis. Raman memeluk Aditya dan menenangkannya. Raman merasa marah pada Sagun dan membawa Aditya keluar dari kamar. Ishita lalu berbicara dengan Sagun sementara Raman menasihati Aditya. Aditya pun tersenyum mendengar ucapan Raman. Ishita memberi penjelasan pada Sagun dan Sagun pura-pura menangis sambil mengasihani Aditya yang harus dihukum untuk kesalahannya. Ishita meminta Sagun untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ishita berkata bahwa Aditya membutuhkan konseling. Sagun berterima kasih atas apa yang telah Ishita lakukan untuk Aditya. Ishita kemudian pergi dan Sagun kembali memutar otak dengan semua akal liciknya. Toshi meminta Ishita membawa syal jika ke Dubai untuk menghangatkan badan. Simi pun menggoda Ishita. Tapi Ishita meminta maaf bahwa dirinya tidak akan pergi ke Dubai karena Aditya harus mereka bawa ke psikiater. Ishita juga berkata telah membatalkan tiketnya. Tuan Bala berkata bahwa dirinya dan Toshi yang akan membawa Aditya. Sagun pura-pura bersimpati dan menyuruh Ishita untuk tetap pergi ke Dubai.
Toshi meminta Ishita tidak membatalkan acaranya. Simi juga berkata bahwa Raman bersemangat dengan perjalanannya. Simi meminta Ishita menghubungi Raman dan memintanya untuk tidak membatalkan perjalanannya. Ishita pun mengiyakan dan beranjak pergi. Raman dan Ishita membawa tas mereka. Ishita menanyakan Ruhi. Toshi mengatakan jika Ruhi merasa kesal. Simi meminta mereka tidak mengkhawatirkan Ruhi karena dia akan mengurusnya. Simi meminta mereka menikmati perjalanannya. Tiba-tiba Sagun datang dan berkata bahwa ada kabar tidak baik. Ishita pun bertanya apa yang terjadi. Sagun berkata bahwa dirinya telah membuat janji hari ini dengan Prikiater, tapi Prikiater mengatakan bahwa kedua orang tua harus datang atau perawatan tidak akan dijalankan. Sagun lalu berpura-pura akan membuat janji setelah Raman pulang dari Dubai. Tapi seperti biasa Ishita yang baik hati pun menolak untuk pergi dan memilih agar Raman mementingkan Aditya terlebih dahulu. Sagun tersenyum dan meminta maaf pada Ishita. Sagun pun mengingat bagaimana dia telah menyuap Prikiater tadi untuk mengatakan seperti apa yang dia suruh. Sagun berkata dalam hati, "Maafkan aku Ishita, aku tidak senang dengan perjalananmu bersama Raman." Raman meminta maaf pada Ishita karena semua ini terjadi disebabkan olehnya dan juga anaknya. Ishita berkata bahwa dirinya memang tidak ingin pergi ke Dubai dan setiap masalah adalah milik mereka berdua. Ishita berkata bahwa dirinya memahami Raman akan mengucapkan terima kasih yang mana dirinya tidak menginginkannya. Raman memegang tangan Ishita dan bertanya apa yang dia inginkan. Ishita mengatakan jika dirinya ingin kacamata sinar X Raman. Raman lalu memberikannya dan kemudian pura-pura bersembunyi di balik lemari. Ishita memakainya dan bertanya bahwa dia tidak melihat apa-apa. Raman pun mendekati Ishita dan bertanya apa yang ingin Ishita lihat. Raman lalu berpura-pura hendak membuka bajunya. Ishita pun berlari pergi. Raman memakai kacamatanya dan tersenyum. Madavi berbicara dengan Vishwa, dia mengatakan jika Sagun mengganggu kehidupan Ishita. Vishwa tertawa dan berkata bahwa Madavi bersikap seperti wanita-wanita di serial TV. Mereka kemudian membahas Sagun dan Madavi berkata tidak akan melepaskan Sagun. Toshi dan Romi sedang berdebat. Romi meminta uang untuk pesta tahun baru dan baju baru. Toshi pun menyuruhnya untuk bekerja di kantor Raman. Simi juga menegur Romi. Romi lalu mengajak bercanda dan mereka tertawa. Setelah itu Romi beranjak pergi. Madavi memanggil Vishwa karena melupakan kacamatanya. Madavi berkata bahwa Ishita tidak akan memberitahu apapun padanya, tapi Romi bisa menjadi mata-matanya dan akan memberinya semua berita. Madavi pun bersikap manis pada Romi dan mengajaknya ke rumahnya serta memberinya makanan. Madavi melayani Romi dengan makanan yang enak. Romi tersenyum dan menyukai makanan Madavi. Madavi lalu memberi Romi uang dan memintanya untuk menyimpannya. Romi pun tahu maksud Madavi dan memintanya untuk memberitahu apa pekerjaannya. Madavi meminta Romi menjadi mata-mata untuk Sagun, apa yang dilakukannya di rumah. Madavi meminta Romi membuat laporan penuh tentang kegiatan Sagun. Romi berpikir bahwa ini pekerjaan yang bagus. Romi pun menyetujuinya dan mereka berjanji untuk tidak saling memberitahu orang lain. Romi lalu berkata bahwa dirinya tidak bisa menerima uang Madavi karena jika Raman mengetahuinya maka dia akan menamparnya. Romi berkata hanya akan menerima makanan Madavi saja. Madavi tersenyum dan kembali melayani Romi dengan berbagai makanan.